Ini kalau prank gak lucu nih ya. Siapa nih ya? Jadi itu kan tadi adiknya gitu ya? Betul. Satu keluarga tuh ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu juga? Dan pada saat dilihat, ternyata pas rumah tepat di pertigaan atau kita biasa sebut tusuk sate gitu ya. Ternyata adikku beneran dibangunkan, tapi bukan sama mamaku. Dia dibangunkan oleh sosok yang mengganggu dia, yang menempel dia. Dek, tolong temenin mama ke atas. Ada yang mama mau ambil. Kayak gitu. Bangunlah adikku. Nah, disitulah dia baru sadar dan akhirnya dia ngebanting tangannya, ngebuang. Dia ngelihat lagi ke sosok atas itu, ternyata sosoknya balik, ngeliatin muka. Disitulah pertama kali adikku bener-bener ngeliatin muka hantunya secara real. Siapa di sini yang takut ke dokter gigi? Jadi guys, kalau gue misalnya ke dokter gigi sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa kalau disuruh mangapnya lebar-lebar, kadang suka mual. Nah, ada nggak dari kalian yang lebih takut ke dokter gigi dibandingin nonton cerita-cerita horor? Gimana kalau dokter giginya sendiri yang punya pengalaman horor? Jadi hari ini kemarin tuh lagi viral banget, banyak para elang dan Erjel Sacet yang request gue supaya undang dokter gigi ini. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Aji. Iya, halo. Makasih Mas udah mau datang ke RJL ya. Iya, sama. Jadi kemarin Mas Aji ini viral karena dia tinggal di rumah tusuk sate. Nih langsung aja kita tonton videonya bareng-bareng. Boleh lihat videonya Mas? Boleh. Aku nggak tahu kok dengar cewek nangis. Sumpah ini rasanya deket banget. Aku lagi di kamar nih ngurung diri. Nggak berani keluar. Gimana ya? Ini aku di kamar lah pokoknya. Oh. Siapa ya? Sumpah. Aku di rumah sendiri. Aku maunya nggak keluar nih, cuman siapa ya? Aku maunya nggak keluar, cuman kalau aku nggak keluar makin diganggu lagi. Aduh, aku habis pulang nongkrong loh ini, nggak ada ganggu. Loh, sumpah. Ini rumahnya tuh di mana Mas? Di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Betul. Apakah rumahnya itu masih dekat hutan-hutan atau memang udah komplek? Iya, untuk rumahnya itu di perumahan komplek. Cuman memang karena di Kalimantan ya, jadi memang masih ada area hutan di situ. Oke. Gitu. Jadi itu kan tadi adiknya gitu ya? Betul. Satu keluarga tuh ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu juga? Kalau untuk kejadian banting barang itu sebenarnya cuman adikku, dan sampai ditunjukin secara langsung itu cuman adikku. Cuman kalau kami sekeluarga itu hanya sebatas mungkin ketindihan ataupun ngelindur aja sih, sama lihat sosok bayangan. Total udah berapa lama tinggal di rumah itu? Kalau di rumah sekitar kurang lebih 8 tahun. Dari 8 tahun. Sosoknya kayak gimana sih? Ya, kalau sosoknya sih, kalau yang kami sekeluarga lihat, itu cuman sebatas bayangan sosok wanita pakai baju gaun warna putih. Kayak gitu aja sih, mukanya sih nggak kelihatan jelas. Cuman kalau dari versi adik saya yang langsung ngelihat, itu katanya mukanya tuh bener-bener hancur. Terus si ceweknya ini bener-bener kalau senyum itu bisa sampai pipi.
dan satu bola matanya itu terjatuh kayak gitu. Wow, dan ini kan kemarin ceritanya tuh viral banget di TikTok gitu ya. Ditahan dulu ceritanya, Mas Aji seperti apa ya. Nah, buat kalian guys, sebelum dimulai gue pengen ngasih tahu, jangan lupa tonton film kedua Erjel yang ada di bioskop Sihir Pelakor. Kalau kalian misalnya pengen nonton terus di bioskop, misalnya ada film-film RJL, segera ramein yang film keduanya nih, segera tayang di 31 Juli 2025. Karena nanti kalau rame bakal lebih banyak lagi film-film RJL gitu. Dan di film ini gue pertama kali main film bioskop. Jadi diramein langsung ke bioskop terdekat kalian. Langsung aja kita mulai episode kali ini. Berikut adalah ceritanya. Seperti apa pengalaman horor seorang dokter gigi ini? Tapi sebelum dimulai kita tonton dulu nih satu video rekaman lagi yang terjadi di rumah Mas Aji. Boleh lihat lagi Mas videonya Mas? Ya. Masih di rumah sendiri ya. Oh, kenapa nih? Oh. Oh. Ma. Ini kalau prank gak lucu nih ya. Siapa nih ya? Oh. Serius ya? Oh. Oh. Suara apa tadi tuh? Anjing, Cok. Wow. Oke, boleh diceritain aja Mas, awal mulanya tuh gimana sih sebetulnya? Untuk awal mulanya sih sebenarnya kami sekeluarga itu kan awalnya ngontrak. Jadi kami memang ngontrak, terus kebetulan udah bertahun-tahun ngontrak, jadi orang tua udah ngerasa punya kelebihan, kemampuan untuk membeli rumah dan mungkin menjadi salah satu impian untuk orang tua saya. Akhirnya mencoba mencari-cari rumah. Dan kebetulan pada saat itu ada perumahan Korpri yang memang dikhususkan untuk ASN. Dan pada saat itu, pada saat mengikuti lelang, jadi bentuknya dia lelang. Kita nggak bisa milih di mana lokasi rumah yang akan kita beli. Jadi sistemnya adalah diacak dengan menggunakan nomor. Dan kebetulan pada saat mengikuti lelang tersebut, kami mendapatkan rumah yang kami tempatin sekarang. Dan pada saat dilihat, ternyata pas rumah tepat di pertigaan atau kita biasa sebut tusuk sate gitu ya. Rumah tusuk sate ini sebenarnya meskipun kami tinggal di Kalimantan kan kami ini aslinya orang Jawa. Dan di budaya Jawa kan kita tahu sendiri ya kalau semisal rumah tusuk sate itu pastinya akan sering dilalui oleh makhluk halus. Jadi sempat kami sekeluarga itu menentang terutama nenekku. Jadi nenekku tuh memang dia kejawennya cukup kuat. Jadi kayak bilang nggak usah lah di rumah ini gitu, nanti takutnya ada kenapa-napa gitu. Tapi karena ya mungkin rezeki orang tuaku dapatnya di situ, jadi akhirnya pada saat itu mamaku maksa gitu. Akhirnya nenekku mengizinkan, tapi dengan syarat posisi pintu dari rumah tersebut itu harus menghadap ke arah lain, nggak boleh menghadap ke arah jalan. Gitu. Akhirnya kebetulan papaku kontraktor, jadi akhirnya dimodif rumahnya agar pintunya tuh tidak menghadap ke jalan. Seperti itu. Jadi kalau aku rangkum dari cerita adikku, itu bermula dari tahun 2017, di mana awal mula kami tinggal di situ. Jadi pada saat itu adikku tuh memang masih TK. Dia diajak oleh adikku yang kedua, yang udah SD, untuk bermain bola di lapangan belakang perumahan. Yang dimana lapangannya itu memang masih kiri kanan tuh masih banyak hutan. Gitu. Nah pas main bola kisaran jam 5 sore,
Itu adekku yang kecil nggak diajak main dong karena masih TK. Dia coba main ngitarin sekitar hutan. Pas main ke sekitar hutan, katanya dia pertama kali melihat sosok cewek baju putih lagi duduk di atas pohon. Kalau dicerita, kemungkinan besar awal mulanya dari situ. Cuman kondisinya yang dia lihat pada saat itu tidak seseramkan pada saat ini. Jadi memang cuman kelihatan cewek pakai baju warna putih duduk di atas pohon. Udah gitu aja. Oke. Gitu. Nah terus hal ini dia omongin ke keluarga, ke kami. Tapi kami ya pada skeptis kayak karena mungkin emang keluarga kami kan suka nonton ini ya. Film-film hantu, terus juga paranormal activity, lalu juga uji nyali dan lain sebagainya. Jadi kayak ya mungkin dia ngerasa ketakutan aja habis nonton itu mungkin ya. Ternyata hal ini berlanjut sampai di tahun 2023 pada saat dia masih SMP kelas 2. Pada saat itu dia memang aktif di organisasi pramuka. Jadi dia ada satu waktu itu ikut persami di sekolahnya di SMP. Jadi pada saat persami, kejadian itu di malam hari lagi ada acara api unggun. Oh. Pada saat api unggun itu katanya dia juga setelah sekian lama tuh ngelihat lagi dia itu muncul, si hantunya ini muncul di sekolah. Yang dia kira nih ya udah dia paling cuman ganggu di wilayah perumahan gitu ya. Ternyata dia ngikutin sampai sekolah. Yang notabene sekolahnya jauh dari rumah. Oh jauh dari rumahnya? Jauh. Itu kisaran mungkin 20 kiloan. Gitu. Yang dilihat sosoknya gimana sih? Nah yang dilihat tuh pada saat api unggun, api lagi nyala-nyalanya. Itu di sekolah SMP-nya tuh ada gedung baru. Emang tinggi, 3 lantai. Nah di lantai ketiga dia lihat dari jauh. Itu ada sosok cewek pakai baju warna putih. Sama seperti apa yang dia lihat pas TK gitu. Dan sama yang dia lihat sebelum-sebelumnya. Cuman dia munculnya di sekolah. Bukan di perumahan. Dia awal ngira kayak mungkin, oh ya mungkin orang iseng lagi di atas. Tapi aneh juga masa lagi di SMP. Pasti kan satpam pasti nyetop dong. Kalau ada orang nggak pakai baju pramuka kan. Kalau misal persami kan pakai baju pramuka ya. Nah ini bajunya warna putih. Aneh kan. Kalau dibilang satpam, ya kali satpam pakai baju warna putih ya. Kan aneh, biasanya kan warnanya ya coklat, hitam kayak gitu kan. Ya udah dari situ kayak dia menyimpulkan, oh iya ini berarti mungkin hantunya ini suka sama dia. Jadi gitu ceritanya. Setelah tahun 2023 lanjut ke tahun sekarang 2025. Pada saat puasa. Jadi pada saat puasa itu adikku tuh memang ada acara sekolah buat pagi-pagi. Jadi minta tolong untuk orang tuaku, terutama aku, untuk membangunkan di tengah malam. Pertama itu untuk sahur, yang kedua itu ya untuk siap-siap berangkat pagi. Karena harus berangkat mungkin jam 6 gitu. Nah pada saat minta bangunkan paginya, ternyata adikku beneran dibangunkan. Tapi bukan sama mamaku. Dia dibangunkan oleh sosok yang mengganggu dia, yang menempel dia. Awalnya dia kira kayak itu mamaku, tapi dia sayup-sayup ngelihat sekeliling pada saat jam 3 pagi, itu sosok menyerupai mamaku dan ternyata kakinya tuh nggak napak. Cuman mungkin karena sekelibet ngelihatnya jadi kayak ya udah gitu. Pada saat itu bahkan adikku ngaku kayak hantunya tuh ngomong ke adikku kayak, Dek, tolong temenin mama ke atas. Ada yang mama mau ambil. Gitu. Bangunlah adikku. Adikku bangun, tangannya dipegang sama sosok itu, jalan ke tangga, itu dalam kondisi kayak setengah sadar. Pada saat naik ke tangga udah mau sampai ke lantai 2, adikku di situ mulai sadar. Pertama dia sadar, tangannya kok makin lama makin kuat genggamnya. Terus yang kedua kok terasa dingin. Sampai di situ dia ngecek sekitar belum ada yang bangun. Harusnya kalau sahur kan rata-rata pasti dibangunkan semuanya dulu kan. Gitu. Nah tapi di sini yang dibangunkan cuma adikku. Nah disitulah dia baru sadar dan akhirnya dia ngebanting tangannya, ngebuang. Pada saat ngebuang
dia ngelihat lagi ke sosok atas itu, ternyata sosoknya balik ngeliatin muka. Disitulah pertama kali adikku bener-bener ngeliatin muka hantunya secara real. Nah dari situ dia langsung lari. Kayak gimana katanya? Ya jadi sosok yang terlihat itu yang pertama wajahnya tuh hancur. Yang pasti hancur. Banyak luka robek. Jadi kayak habis kecelakaan mungkin gitu. Terus kalau dia senyum itu dia senyumnya lebar sampai ke pipi. Terus juga bola matanya keluar satu, hidungnya sudah nggak ada. Jadi dia bener-bener cuman ada kelihatan tulang hidung kayak gitu. Jadi memang seseram itu katanya pada saat itu. Dia sampai bener-bener merinding sampai akhirnya dia cepat-cepat masuk ke kamar. Pada saat itu kamarku dan akhirnya dia udah tidur bareng aku aja. Oh, terus Mas Aji nanya dong kenapa lu gitu? Iya sempat kayak kebangun kenapa gitu katanya. Dia bilang sih nggak apa-apa gitu. Ya dia kayak berusaha untuk tegar karena memang adikku ini tipikal yang berani-berani gitu, sok-sok nantang kadang kayak gitu. Di tahun itulah kayak mulai awal mula dia benar-benar mungkin diganggu gitu di tahun ini. Nah bener lah kejadian di bulan Mei kemarin kan beberapa bulan setelah bulan puasa. Ternyata diganggu, benar-benar yang diganggu dan kebetulan sampai di videoin. Video pertama itu adalah video ketika dia di rumah sendirian. Dan pada saat itu aku dan orang tuaku tuh lagi di luar. Orang tuaku biasanya dia lembur. Dan aku kebetulan karena pas itu baru pulang ke daerahku, ke Bulungan setelah dari kuliah. Jadi pengen main bareng temen gitu sampai malam. Jadi adekku di rumah sampai jam 10 malam sendirian. Nah karena dia mungkin sendirian, mungkin di pikiran si hantunya nih kayak, wah ini si anak sendirian nih gitu. Mungkin bisalah diganggu. Beneran diganggu. Adekku awalnya di situ cuma duduk diam nonton TV sambil main game. Tiba-tiba denger suara tangisan cewek, tangisan perempuan. Dan itu for the first time, pertama kali adikku tuh mendengar langsung suara tangisan. Sebelum-sebelumnya tuh cuman menyerupai aja kan. Jadi nggak begitu kerasa gitu. Nah tiba-tiba di sini dia ngedengar suara tangisan. Akhirnya di videoin lah. Pas di videoin dia di rumah sendirian. Pada saat itu dia sempet sebenarnya ngelihatin ke aku gitu videonya. Tapi aku nggak percaya gitu. Ternyata pas di video itu bener-bener ada suara nangis cewek. Dari lantai 2 dan itu kemungkinan dari arah kamar mandi. Ini pertama kali ada videonya ya? Pertama kali ada video. Oke, mungkin boleh lihat dulu nggak videonya? Oh ya, boleh. Oke. Ya. I'm di rumah sendiri. Jadi tadi aku dengar ada suara cewek nangis mau datengin. Takut sih. Tidak apa-apa, meski saya di rumah sendiri. Aduh, saya pemberani, saya kuat. I'm strong bro. Oke. Jadi itu emang gak ada orang tuh di atas? Gak ada, bener-bener gak ada orang di rumah. Memang kami selain dia itu lagi di luar semua. Itu suara tangisnya jelas banget ya? Iya. Kalian denger juga nggak, Wis? Iya, dan lucunya pada saat adikku pertama kali ngeliatin, aku nggak percaya. Bener-bener kayak cuman mungkin suara anjing gitu, mungkin ya kayak menggonggong gitu. Tapi ternyata pas didengerin bener-bener, di volumenya digedein dan taruh di telinga, itu beneran suara nangis gitu. Jadi kayak, ternyata selama ini adikku beneran diganggu gitu. Karena tipe yang skeptis juga ya? Iya. Ya mungkin karena dari kalangan medis jadi kayak semua tuh mungkin hal bisa dijelaskan secara medis mungkin gitu ya. Cuman kalau ini udah di luar nalar sih. Iya. Lalu? Iya, lanjut ke masih di hari yang sama setelah dia mendengar suara tangisan, dia masih kayak adikku mungkin masih ngerasa kayak ya udahlah, yang penting aku nggak ganggu. Cuman memang di video awal tadi adikku tuh memang
tipikal yang suka nantang sebenarnya, berani dan suka nantang. Mungkin karena dia di video pertama tadi bilang I'm strong gitu ya. Mungkin dilanjutin lah sama si hantu ini. Beneran, jeda setelah 15 menit, 20 menit setelah kejadian itu, tiba-tiba adikku diganggu lagi, tapi lebih ekstrim. Kalau tadi cuma suara tangisan, sekarang suara bantingan. Mungkin videonya. Oke. Masih di rumah sendiri ya. Oh, kenapa nih? Oh. Oh. Ma. Ini kalau prank gak lucu nih ya, siapa nih ya? Iya, ini yang video tadi udah diputer ya. Itu jadi di kamar juga memang ada orang ya? Gak ada, bener-bener gak ada, dan dia di rumah sendirian gitu. Dan di video pertama tadi ngelihat juga kan sebenarnya pintu kamarnya itu terbuka. Jadi ditutup, debrak gitu, terus dimainin tuh? Iya benar. Jadi memang dia bener-bener sampai mengganggu gitu. Mungkin kalau kami sekeluarga mikir, ya karena udah kejadian ya, jadi kami mikir kayak mungkin hantunya pun tertantang gitu sama adikku yang memang menantang gitu ya. Dari video tuh seakan-akan memang adikku tuh kayak ya udah sini maju sini gitu ya. Ya akhirnya mungkin karena merasa tertantang hantunya, akhirnya dimainin lah, dibanting-banting pintunya gitu. Terus akhirnya adik kabur apa gimana hari itu? Iya, jadi di video terakhir setelah ada gangguan yang banting pintu, adikku memutuskan untuk keluar dan bermain bersama teman-teman, meninggalkan rumah. Baru pas malam laporan tuh? Iya, pas malamnya laporan. Cuman satu keluarga kayak, udahlah biasa aja gitu. Terus adikku sampai pas paginya bener-bener nunjukin, ini loh kak, lihat gitu. Bener-bener lihat, terus dengerin, oh iya benar ternyata bener-bener terjadi. Gitu. Akhirnya ya udah kami mulai percaya satu keluarga gitu. Oh ini bener-bener nih, adikku ternyata diganggu gitu. Ya udah kami akhirnya sekeluarga tuh nyuruh kayak sholatnya dirajinin lagi, terus sering ngaji di rumah kayak gitu. Terus ya kalau bisa satu rumah itu ditempatin, termasuk kamar atas gitu. Jadi memang di atas itu dia ada 2 kamar sama 1 kamar mandi, 2 kamar tidur sama 1 kamar mandi. Cuman yang 1 kamar tidurnya itu dibuat jadi gudang. Gitu. Gitu. Udah bertahun-tahun itu ya? Iya, terutama kan apalagi aku yang kuliah di luar Jawa, di luar Kalimantan, itu pastinya karena aku nggak pulang jadi nggak ada yang nempatin. Karena adik-adikku juga pada nggak berani tidur di atas sendirian. Jadi kalau boleh dijelasin dana rumahnya gimana sih? Ya, jadi kalau untuk dana rumah itu ketika kita masuk ke rumah itu kita akan dihadapkan sama ruang tamu, terus nanti ada ruang keluarga, lalu ada 2 kamar. Yang pertama itu kamar yang tadi ada gedor-gedor, ya. Terus kalau ngelihat ke bagian sana itu nanti ada kamar orang tua, terus ada dapur. Dapurnya tadi di bagian yang awal ngelihat ngedengar suara itu. Terus ada kamar mandi tadi yang sempat dibuka, kamar mandi bawah. Terus tangga ke atas. Nah di tangga ke atas sebenarnya ada 2 kamar lagi, cuman tidak sempat divideokan kayak gitu. Oke. Nah setelah kejadian itu ngalamin apa lagi keluarga? Iya, jadi setelah kejadian itu, ya itu tadi kami mulai benar-benar mencoba untuk menguatkan iman satu sama lain. Meskipun yang diganggu, yang benar-benar diganggu, ditampakkan itu hanya adikku, tapi benar-benar satu keluarga itu, ayo kita lebih rajin lagi ibadahnya gitu. Lanjutlah di satu waktu ternyata selang mungkin 2-3 minggu setelah kejadian pertama, video pertama ini, adikku diganggu lagi gitu. Adikku diganggu. Dan pada saat itu sebenarnya aku menyadari kayak gitu, kayak ini kalau misalnya mama aku lagi lembur, di situ sore hari itu aku emang ada janjian sama temanku buat nongkrong. Kalau misalnya aku tinggal nih anak gitu, dia pasti di rumah sendirian, pasti diganggu lagi gitu. Aku ajak,
Dek ikut yuk nongkrong aja gitu bareng kakak. Ya kalau kita soalnya kalau aku nongkrong sama temanku pasti di atas jam 10 dong pulang. Masa iya pulang dia buat jam 9 udah kayak anak-anak aja gitu ya. Nah ternyata mamaku tuh juga belum pulang jam 10, adekku itu akhirnya memutuskan untuk nongkrong juga tapi nongkrongnya sama temennya. Nah karena dia nongkrong sama temennya, nongkrongnya tuh nggak lama. Nongkrongnya cuman sampai jam 8:30 atau jam 9 gitu. Sedangkan aku ya namanya nongkrong masa diwaktuin gitu kan. Nah terus dia ternyata pulang duluan. Ya dia akhirnya di kamar memutuskan untuk tadi seperti di video. Dia memutuskan untuk mengunci di kamar. Ya mungkin untuk menghindari diganggu ya sebenarnya. Jadi kayak di kamar nyalain AC udah baring tidur sambil main HP gitu. Nah di situ pas pulang jam 9 itu aku yang lagi di tempat nongkrong tiba-tiba ditelepon sama adikku. Kak, kakak di mana gitu? Ini masih di tempat tongkrongan. Oh, cepat pulang kak. Aku tanya dong, kenapa gitu? Diganggu lagi? Dan kayak gitu kan? Adalah kak, nanti aku ceritain. Pokoknya kakak cepat pulang aja. Nanti aku kirimin videonya gitu. Ya udah dong, oke lah. Ya di situ kayak ya biasa aja. Berharap sebenarnya mamaku udah pulang duluan. Karena kalau mamaku pulang duluan, kan aku masih bisa lanjut dong nongkrong. Soalnya kan jarang-jarang ngumpul bareng temen gitu kan. Terus gak lama dia kirimin video. Baru ngelihat kayak 5 detik di awal ada suara tangisan. Langsung deh cepet-cepet memutuskan untuk balik. Jadinya aku bilang sama teman-temanku yang nongkrong itu kayak, guys sorry ya, ini ada urgent gitu, ada Cito gitu. Jadinya harus cepet-cepet pulang nih. Karena adekku nih kalau nggak cepet-cepet pulang, adekku kenapa-napa gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya aku memutuskan pulang dan ternyata tongkrongannya sekalian bubar gitu karena aku pulang. Pulanglah aku gitu kan. Pulang, ternyata pas aku pulang, kebetulan mamaku juga baru nyampe. Nah di situ kondisinya mamaku tuh belum tahu kejadian itu yang dirasakan adekku. Pas dari saat itu adekku tuh bilang kayak, pas mamaku datang, adekku lagi di luar kan. Ayo mah cepet masuk rumah, cepet-cepet kita masuk ke kamar mama sama papaku gitu kan. Kenapa dek? Mamaku selalu nanya, kenapa kok minta cepet-cepet? Adekku bilang lah, ada lah mah, ada gitu. Udah yang penting cepet, nanti aku kasih tahu kalau kakak udah dateng. Ya udah dong, kayak pas aku nyampe, bener aja adekku sama mamaku di kamar. Udah ngedekep berdua gitu aja. Pas aku datang, barulah adekku cerita ke mamaku. Di situ mamaku baru bener-bener yang ngerasain ketakutan. Bener-bener takut. Bahkan keluar kamar aja takut gitu. Karena lihat videonya? Lihat videonya. Dari awal nangis itu udah, karena nangisnya sejelas itu dan sedekat itu gitu. Mungkin kalau yang pertama kan kayak nangisnya jauh kayak, mungkin bisa jadi kayak suara pantulan aja. Apalagi di atas ada kamar mandi gitu kan. Mungkin entah orang di luar lagi ngapain, terus ada suara masuk jadinya mantul-mantul gitu kan. Nah kalau yang ini kan video yang kedua ini bener-bener suara tangisnya tuh jelas. Bahkan sampai dia gedor pintu di depan mata gitu. Nggak berani keluar. Gimana ya? Ini aku di kamar lah pokoknya. Oh. Siapa ya? Disclaimer juga, kalau untuk papaku pada saat itu lagi di luar kota. Makanya nggak ada. Jadi cuma bertiga aja kami di rumah pada saat itu. Adik cerita apa pada saat itu? Iya, pada saat itu cerita. Katanya pas pulang, awal pulang, dia itu ya aman-aman aja, biasa aja gitu. Terus kayak punya perasaan kayak diawasin. Akhirnya kalau di ruang tengah kan lebar ya, luas. Ruang tengah luas, jadi akhirnya dia ngerasa kayak diawasin dari atas, diawasin dari kamar mandi belakang, diawasin dari ruang tamu. Terus akhirnya dia nggak betah, ya udah deh masuk kamar aja, ngurung diri gitu kan, sambil nunggu aku sama aku pulang. Pas nunggu main HP, awalnya dia lihat-lihat Instagram, story atau mungkin explore gitu ya. Pas dia ngelihat, kok tiba-tiba ada suara nangis tapi dari sebelah telinga awalnya tuh. Dari sebelah telinga, terus dia matiin si Instagramnya, suaranya hilang.
apa yang dari Instagram, mungkin dia mikir kayak gitu ya. Pas dicek lagi, nggak ada suara, terus lama-lama ada lagi, dia matiin. Terus ternyata suaranya masih ada, nempel. Nah terus dia duduk, pas duduk itulah dia baru ngevideo. Video yang dia liatin di situ kayak, ini aku sendiri di rumah dan aku ngurung diri gitu. Itu suara tangisannya kan rintihan gitu ya? Iya, bener. Kejadian yang tidak terduga gitu. Ternyata hantunya bener-bener seberani itu, sedekat itu sama adikku gitu. Nah, pas akhirnya adiknya keluar gitu terus ceritanya gimana? Nah, pas dia awal dengar suara nangis, sebenarnya adikku tuh udah dalam hati udah mikir kayak, ini kalau bener-bener ada denger satu suara tangisan lagi, aku keluar, langsung keluar aja main. Keluar dari rumah pokoknya. Tapi ternyata pas ada suara tangisan lagi, dan sampai yang digedor sesuai sama yang video, ternyata adikku di situ tuh kayak merasa tertarik atau ditarik. Jadi benar-benar kayak dia tanpa sadar, padahal udah dalam pemikiran tuh pengen keluar aja gitu. Tapi tanpa sadar tuh kayak pengen lanjut aja gitu. Sampai akhir pas dia digedor-gedor, buka, keluar kan dari pintu, terus ada bantingan pintu lagi dari WC. Dia datangin. Jadi kayak seolah-olah digiring sama si hantu ini gitu. Digiring untuk kesana sini. Sampai akhirnya gongnya ada di lantai 2. Sama seperti kejadian awal yang hantunya menyerupai mamaku. Diajak ke lantai 2. Aku nggak tahu kenapa adekku ini kayak selalu diajak ke lantai 2 sama si hantu ini. Entah ada apa di lantai 2 gitu. Gitu. Sampai akhirnya ya itu dibanting-banting, kejadian biasa aja mungkin dibanting-banting, suara nangisnya cukup ekstrim ya. Terus sampai akhirnya, nah pas di video itu kan di lantai 2 tuh kan kondisinya gelap ya. Padahal pas aku inget banget karena aku yang sering mandi di atas, sering olahraga di atas, pastinya karena kejadian yang video pertama aku pasti selalu ingat untuk nyalain lampu atas, nggak mungkin aku matiin. Karena itu pasti jadi sarang kalau aku matiin, itu kan logikanya gitu ya. Nah pas aku lihat kok dia mati gitu, padahal aku inget banget sebelum aku pergi tuh aku nyalain, pasti nyalain. Bahkan pada saat asar udah bunyi azan asar, itu aku udah nyalain lampunya. Biar takutnya pas aku olahraga nanti nggak nyala kan. Ya udah, pas aku cek di video mati gitu. Dan bener aja pas adekku ke atas dilihat ada sosok penampakan gitu. Dan terekam sama kamera HP. Itu bukan binatang ya? Nggak pelihara binatang? Enggak, kami ada kucing. Tapi pada saat itu kucing di kandang. Gitu. Ya tapi nggak mirip kucing juga sih ya kalau di video ya. Bener. Tapi kalau kita orang awam ngelihatnya, sosok video itu cuman muka warna putih aja nongol gitu. Tapi yang dilihat sama adekku pada saat itu, yaitu sesuai yang dideskripsikan. Bener-bener yang senyum, terus kukunya panjang. Pada saat itu dia kan ada, jadi kalau misalnya ngelihat video bener-bener ya, sebelum naik ke atas ada suara bunyi teng gitu. Jadi itu suara kayak benda yang dibenturkan ke trali, kayak apa ya, penghalang buat kita jatuh dari tangga gitu ya. Itu dibunyikan teng gitu. Nah itu katanya di situ tangannya keluar sebenarnya. Dan itu tangannya panjang, kukunya juga panjang gitu. Seserem itu kata adikku pada saat itu. Dan makanya di situ kalau video pertama tadi adikku mungkin masih biasa aja, di video kedua nih adikku sampai nangis. Pas cerita nangis? Nangis, bahkan sampai aku datang dia masih nangis. Nangisnya gimana? Ya nangisnya kayak terseduh-seduh gitu lah. Kayak oh ya itulah. Terus ngeliat adik nangis tuh gimana? Ya berusaha nenangin. Ya kalau aku sebagai kakak, oh itu berarti sholatnya ditingkatin lagi deh. Tingkatin aja pokoknya terus ngaji gitu. Aku bilang kayak gitu kan ke adikku. Nah terus setelah malam kejadian itu kan kami pada takut tuh, suatu keluarga kan. Aku, adikku sama mamaku, kami memutuskan untuk tidur bersama di kamar. Karena saking takut. Pas mamaku awal ngelihat video itu kan, kayak wah udah nggak bener nih. Ya udah, kami nyalain murotal semalaman, bahkan sampai besoknya pun ada suara pada saat videoku juga ada suara-suara ngaji gitu kan. Itu sebenarnya suara murotal yang sudah disetel dari semalam gitu. Dan setelnya keras gitu. Terus kami memberanikan diri bertiga untuk nyalain lampu di atas gitu. Ya. Jadi memang setelah kami nyalain murotal, nyalain lampu di atas, itu sebenarnya kami udah berinisiatif. Terutama mamaku ya, yang sangat ketakutan pada saat itu berinisiatif untuk
coba mencari ustadz pada malam itu juga gitu untuk membantu ya entah mungkin membersihkan rumah ya kayak meruqyah rumah atau mungkin didoain kayak gitu, disolatin. Tapi ternyata pada malam itu juga karena mungkin udah jam 10-an ya, jadi pada nggak ada ustadz yang bisa datang pada malam itu juga. Akhirnya bisa ada salah satu ustadz yang dihubungi tapi datangnya besok gitu, jadi besok malamnya baru bisa datang. Nah karena sudah kayak gitu ya udah akhirnya kami memutuskan kayak udah tidur cepet biar cepet-cepet pagi gitu kan. Kami tidur bertiga, udah nyalain murotal di luar dan dalam kamar. Terus kami tutup pintu kamar tidur, dikunci, jadi benar-benar dikunci. Terus ya udah tidur. Pada saat tidur bertiga, jadi posisinya ini adalah aku ada di pinggir, adikku di tengah, mamaku di pinggir. Nah pas malam itu kisaran jam 3-an, jam 3 jam 4. Sebenarnya tuh aku pribadi tuh ngerasa kayak kok kayaknya ada orang bolak-balik lewat, tapi sosoknya itu kayak mamaku gitu. Tapi dalam hatiku aku mikir kayaknya mamaku nggak mungkin deh buat jalan mondar-mandir. Orang dia sangat ketakutan, orang dia ketakutan banget. Bahkan sebelum mau tidur kan ada gosok gigi kan. Ke kamar mandi aja minta ditemenin gitu. Ini mondar-mandir di mana? Kamar mandinya masih di dalam kamar. Jadi kamar mandi dalam. Nah di kamar mandi dalam aja yang bener-bener satu ruangan ya, itu aja minta ditemenin di depan pintu buat gosok gigi gitu. Ini mondar-mandir keluar buka pintu, jalan keluar masuk, mondar-mandir bolak-balik. Aku ngeliatnya kayak gitu. Meskipun dalam kondisi emang aku agak setengah sadar ya, namanya juga kayak tidur kan. Yang dilihat sosoknya kayak gimana? Bener-bener kayak cewek, ya kayak ya karena mungkin satu-satunya cewek di rumah mamaku ya, jadi ya mikir itu mamaku lah gitu. Gitu. Jadi dia mondar-mandir, bolak-balik kamar, tapi ya karena mungkin mikir kayak, oh ya udahlah, mungkin emang lagi pengen ambil air gitu ya, mungkin air minum gitu, haus ya. Jadi ya udahlah. Ya udah aku lanjut tidur saat itu. Nah terus paginya aku confirm dong ke mamaku pas mau sholat subuh tuh jam-jam 5-an. Mah tadi ada mondar-mandir keluar nggak? Mah mondar-mandir keluar. Orang mama aja baru bangun katanya. Dan kalaupun mama bangun, kalau mau mondar-mandir keluar, mama pasti bakal bangunin kamu, minta ditemenin gitu. Oke, dari situ kayak, oh ya mungkin aku halusinasi atau mungkin kayak apa mungkin karena aku takut jadi ngebayanginnya jadi benar-benar kebayang sampai bahkan udah tidur bareng pun kelihatan gitu ya. Habis itu aku confirm juga lah ke adekku. Bener aja, ternyata adekku tuh juga ngelihat hal yang sama, tapi versi yang lebih jelas. Kalau aku kan cuma kelihatan bayangan. Aku tanyain kan, Dek, kau ada lihat mama mondar-mandir nggak? Terus adekku bilang, enggak kak, itu si hantunya mondar-mandir. Hantunya mondar-mandir kayak, wah gila sih. Padahal itu pintu udah dikunci gitu kan. Nah ternyata itu bener, dia mondar bolak-balik. Bolak-baliknya tuh yang ada 3 tempat. Yang pertama, dia ke bawah kaki. Jadi ke bawah kaki dia berdiri di situ, dia lihatin adekku yang lagi tidur. Bener-bener dari kami bertiga berjajar itu, kayak ikan salmon ya, berjajar bertiga gitu. Yang dilihatin cuma adekku. Dilihatin, dipelototin sambil senyum dengan senyumannya yang lebar. Adekku ngelihat kayak gitu, nggak berani buka mata, ya udah kayak pura-pura pejemin mata gitu kan. Terus dia pergi keluar jalan, terus nggak lama selang balik lagi. Nah baliknya ini dia berdiri pas di sampingku. Jadi bener-bener aku tidur di samping, ternyata dia sempat berdiri di sampingku gitu. Nah pas berdiri di samping, tatapannya masih sama, masih ke adekku. Jadi kayaknya dia memang bener-bener punya ketertarikan sama adekku. Sampai akhirnya yang terakhir, pindah tempat yang ketiga, dia keluar, terus masuk lagi. Ternyata dia udah di atas lemari. Jadi duduk. Jadi posisinya kayak lagi nongkrong di atas, duduk sambil goyangin kaki katanya. Habis itu adekku mutus kayak udah langsung tidur aja, kayak udah pejamin mata sampai akhirnya bangun pagi. Habis itu nggak ada lihat lagi. Tapi sosok yang dia lihat sama? Sama. Gitu. Pakai baju apa sih itu? Dia pakai baju warna putih katanya. Ya pokoknya gaun warna putih. Kalau katanya sih dibilang kuntilanak tuh enggak juga gitu katanya. Ya mungkin serupa, cuman dia lebih ekstrim aja gitu ya mungkin ya. Atau
Karena kan kalau kuntilanak biasanya kan cuman nurunin rambut gitu kan. Kalau ini yang bener-bener sampai ngeliatin muka, dan rambutnya katanya nggak yang panjang-panjang banget gitu. Rambutnya tuh kayak cuman segini sepundak kayak gitu. Adikku kan ngerasa punya bakat, bisa ngelihat sebenarnya, tapi ngelihatnya tuh cuman bayang-bayang. Kalau dia mau ngelihat bener-bener, itu harus dari hantunya katanya. Jadi hantunya yang emang bener-bener pengen ngelihatin adikku, baru dia bisa lihat. Tapi kalau dia ngelihat sendiri itu cuman samar-samar bayang aja. Nah dia katanya sih ngelihatnya tuh sejauh ini di rumah itu ada 3 macam bayangan. Bayangan warna hitam, bayangan warna merah, sama bayangan warna putih. Nah kalau bayangan warna merah itu baru muncul sekali, itu ada di bawah tangga. Katanya sih penghuni asli gitu. Nah kalau yang hitam ini biasanya relatif usil. Kalau merah nih auranya jahat aja, baunya tuh darah gitu lah. Nah kalau yang putih itu relatif baik. Biasanya dia kayak cuman mondar-mandir tapi kayak selalu ngeliatin, kayak senyum sama kita. Bentuknya kayak manusia biasa katanya kalau dia ngelihat gitu. Nah di kamar mamaku, di kamar ortuku itu ada yang jin warna putih. Kata adekku jinnya itu baik, dia tuh ngebantu kalau misalnya ada jin yang mau masuk itu selalu kehalang sama dia. Nah tapi pada saat malam itu dia tetap masih bisa keluar masuk gitu. Berarti mungkin persepsi adekku, mungkin hantunya ini yang ganggu adekku ini lebih kuat mungkin gitu. Makanya dia masih bisa mondar-mandir. Karena udah kejadian itu, udahlah bener-bener makin jadi kan. Mamaku yang denger pun makin takutan. Udah akhirnya kami mutusin seharian setelah pagi itu kami keluar jalan. Jadi kami nggak di rumah. Ke rumahnya itu tunggu deket-deket mau maghrib. Itu pun manggil keluarga ada datang ke rumah biar rame. Gitu ya, saking takutnya kan nggak ada apa-apa juga kan ya. Ya udah manggil keluarga datang biar rame aja sambil nunggu ustadznya datang. Nah pas malam kisaran jam 7, jam 8 ustadznya datang, udah langsung sholatin, terus di pojok-pojok ruangan tuh disiram pakai air yang di bekas garam kasar kalau nggak salah. Bacain doa gitu. Bacain doa, disiram sudut-sudutnya, diruqyah lah rumahnya, disolatin sampai ke atas dan sebagainya. Udah malam itu sampai lantainya juga dipel pakai air garam juga. Udah pas malamnya udah didoain dan lain sebagainya, malam itu kami bisa tidur nyenyak, aman aja, kayak nggak ngerasa diganggu. Aku dan mamaku. Nah paginya aku tanyain ke adekku, Dek masih diganggu kah? Gitu. Terus kata adekku kayak masih kak, cuman dia hilang timbul, nggak yang muncul jalan lagi. Jadi cuman kayak muncul sekelibet kayak berapa detik gitu terus hilang. Bahkan tapi frekuensinya lebih sering. Bahkan di siang hari pun dia muncul. Jadi di siang hari pun dia muncul ngeliatin wajahnya ke adekku. Kita misal lagi ngobrol kayak gini berdua nih. Nah adekku tuh ngelihat kayak tiba-tiba dia muncul di ujung situ gitu. Atau di pojok sini gitu. Tapi sekelibet-sekelibet hilang timbul. Nah setelah itu kayak aku sama orang tua aku mikir kayak sebenarnya ini kayaknya bukan rumahnya yang harus diruqyah. Tapi adekku yang harusnya diruqyah. Terus kata Ustadz juga semalam bilang itu kayak ya ada kemungkinan memang hantunya tuh tertariknya sama adikku doang. Makanya adikku tuh yang benar-benar diganggu gitu. Benar-benar diganggu dan ketempelan. Terus ada juga bilangnya katanya adikku ini kalau orang Jawa bilang itu tulang wangi. Gitu. Tulang wangi. Beton tulang wangi nih. Jadi disukain sama hantu gitu. Makanya dia bisa ngerasain yang kayak gitu-gitu gitu. Makanya juga mungkin salah satu alasan kenapa setiap kali omongannya tuh direspon. Dia kan sebelumnya nantang tuh. Maksudnya nantang tuh dalam artian yang video pertama tuh kan, yang kayak sendirian, aku kuat, aku ini kayak gitu. Terus akhirnya mungkin dia karena tulang wangi bisa didengar juga sama hantunya mungkin ya. Terus akhirnya direspon lah, akhirnya diganggu kayak gitu. Terus ya udah setelah itu juga akhirnya aku sama orang tuaku mencari tanggal buat di ruqyah, cuman belum kesampaian. Sampai sekarang ruqyah adekku. Nah sembari nunggu ruqyah adekku tuh aku udah bilang sama adekku, udah yang penting sekarang tuh jangan sekali-sekali coba nantang-nantang lagi gitu. Gak usah nantang makhluk-makhluk yang
tak kasat mata kayak gitu-gitulah yang ya kita percaya nggak percaya lah ya. Aku ngomong ke orang tua aku juga, pokoknya jangan sampai adik itu di rumah sendirian. Karena kalau adik di rumah sendirian, kan kita nggak tahu ya setelah diruqyah rumah tuh respon si hantunya kayak gimana kan. Yang kan responnya kan yang kita tahu kan dia hilang timbul kan jadinya. Yang awalnya mungkin cuman muncul malam, maghrib ke malam, jadinya malah siang pun dia muncul gitu kan. Nah takutnya nih kalau misalnya adikku sampai ditinggal sendirian, bisa lebih parah mungkin ya. Tapi diteror nggak adiknya? Diterornya cuman hilang timbul itu. Karena adikku nggak pernah sendirian. Oh. Bahkan kayak mamaku kerja, papaku kerja, dia ikut mamaku. Jadi nggak boleh di rumah sendirian. Ya setelah itu adikku nggak boleh sendirian, udah nggak ada yang gangguan yang bisa divideoin juga. Ya karena kami juga nggak mau ya, takut mencelakai gitu kan. Dan kebetulan 2 minggu setelah itu aku harus pergi ke Jakarta gitu. Jadi aku udah nggak ngikutin di rumah, cuman aku tetap tanya perkembangannya gimana, dia masih diganggu kah, masih diganggu. Sampai akhirnya sekarang adikku itu dia sekolah, dia kan dari SMP naik SMA. Ini dia sekarang sekolah ke Jawa kayak gitu. Oh, udah nggak di Kalimantan ya? Betul. Tapi nggak tahu, masih ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu? Kalau dia bilang ngalamin sih, masih ngalamin. Si sosok yang sama? Sosok yang sama. Dari Kalimantan ke Jawa? Kalau ke Jawa belum nanya, jujur. Karena dia juga masih di SMA-nya ini kan boarding ya, kayak SMA Taruna gitu ya. Jadi emang selama di SMA ini dia nggak boleh megang HP 3 bulan pertama. Oh, gitu. jadi belum tahu. Ya mungkin nanti kalau dia udah 3 bulan udah bisa megang HP mungkin. Nah tadi yang ngalamin kejadian itu di mana? Di Kalimantan. Oh. Semua terjadi di Kalimantan. Gitu. Berarti pas pindah ke Jawa belum tahu? Belum, karena kan baru-baru banget pindah ke Jawanya gitu. Ya berharapnya sih kami sekeluarga sih ya semoga nggak diganggu dan diikutin ya. Tapi kalau hantunya sampai ngikutin ke Jawa, wah kelewat. Ini masih jadi misteri ya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, keluarga yang lain ada nggak ngalamin kejadian di rumah? Ya kalau keluarga yang lain itu, jadi tuh keluarga lain tuh cuman lihat bayangan dan kayak misal aku tuh memang sering ketindihan. Kalau aku pribadi. Jadi kalau pas tidur sendirian di kamar bawah maupun kamar atas, jam-jam 3 jam 4 sih rata-rata pokoknya kejadian jam 3 jam 4. Jam 3 jam 4 tuh kebangun terus sesak, nggak bisa bangun. Ya tindihan lah. Atau kadang-kadang kayak misal. Tapi ngeliat ada sosok pas habis ketindihan itu? Sosok nggak, tapi jadi dingin. Padahal ketindingan kan biasanya kan panas, keringetan gitu ya. Tapi di situ aku ngerasa dingin. Jadi bener-bener yang dingin gitu. Tapi habis mimpi buruk? Ya aku nggak ada sadar ya. Maksudnya kayak bangun-bangun kayak tindihan aja gitu. Kayak ada nindihin lah. Iya. Terus ada juga satu waktu kayak misal aku lagi tidur, terus kebangun pagi-pagi karena kebelet mungkin pipis gitu ya. Di WC tuh pas aku jalan tuh ngerasa ada yang ngawasin. Karena aku tidur di atas. Jadi di atas tuh ada di bagian gudang, itu emang aku ngerasa ada yang ngawasin dari jendela. Jadi di gudang itu ada jendela juga, kaca. Jadi kalau aku pribadi tuh sering aja diawasin. Karena satu rumah yang suka berkegiatan di atas cuma aku. Entah tuh olahraga, entah tuh jemur pakaian, entah tuh tidur, mandi. Dok, tapi dok ini kita ngomong malam-malam jam 3 gitu ya. Saya tuh beberapa kali pernah bangun jam 3 gitu, sakit perut. Nah akhirnya saya buang hajat, tapi saya sampai keringet dingin. Jadi kayak ketahan gitu. Kayak rasanya tuh kayak mau mati gitu loh. Pernah nggak kayak gitu? Kalau kayak gitu, enggak sih. Kenapa itu ya? Saya beberapa kali kayak gitu tuh bangun, kirain kan buang air besar biasa kan. Tapi pas udah keluar ternyata kayak ada yang belum keluar gitu. Tapi sampai kayak mau sesak nggak bisa napas. Terus saya kan konyol aja gitu kan. Wah, gue masa mati pas berak sih. Lucu aja gitu kan. Iya, kalau misal kenapa ya? Kalau misal kayak gitu sih sebenarnya kan itu di luar apa sih ya, kemampuanku untuk menjelaskan karena aku dokter gigi. Tapi kalau secara teori yang aku paham, sejauh yang aku pahami, kemungkinan perasaan kayak keringat dingin, sesak dan sebagainya itu karena
kondisi baru bangun tidur, disuruh ngeden, kondisi badan ini belum fresh gitu. Sama halnya kayak gini, kenapa orang-orang zaman dulu yang udah sekarang tua-tua nih, dia kalau misal mandi pagi itu rawan kena stroke. Ya karena kondisi badannya ini belum bener-bener bangun, tapi disuruh berkegiatan langsung gitu, apalagi kena air. Udah pasti, karena tubuh itu butuh waktu untuk menyesuaikan suhu sekitar. Dan pada pagi hari suhu itu pasti relatif dingin. Tapi gimana ya dok? Karena pernah nggak sih teman-teman gitu ya kebangun tuh karena sakit perut gitu, terus udah nggak bisa ditahan mau keluar gitu ya? Ya itu cukup unik sih. Kadang biasanya kebelet pipis mungkin ya. Nggak pernah ngalamin itu? Enggak sih. Iya, berarti ini cukup unik ya? Iya sih kok. Ada nggak teman-temannya? Boleh share di bawah ya. Nanti siapa tahu bisa gue pin lah komennya. Iya boleh. Oke, terus jadi ada lagi nggak keluarga yang ngalamin selain adik? Ya paling kalau keluarga ngalamin tapi secara tidak sadar, yang merasakan tetap adikku. Contoh kayak gini, adikku ini sering tidur sama aku, tapi kadang juga tidur sama mamaku. Pas tidur sama aku selalu ngelindur kayak gitu. Ngelindur ngomongin hal-hal yang nggak jelas, kadang itu kayak bilang jangan gitu atau apa gitu kondisinya. Pernah sempet kata adekku tuh bilang, aku ngelindur ngomongin tentang udah kamu jangan di sini, jangan ganggu sini. Tapi pas bangun aku nggak sadar, adekku ngomong kayak gitu tapi aku nggak sadar. Udah kamu jangan di sini. Iya, itu pas aku sama adekku tidur di atas. Biasanya kan aku tidur di atas sendiri. Cuman pas itu adekku kayak udah pengen tidur di atas aja bareng gitu. Gitu. Ya aku sering, pokoknya kalau pas tidur sama adekku pasti aku sering ngelindur. Begitu juga mamaku. Cuman kalau mamaku ini lebih ekstrim. Adekku kalau disuruh tidur antara aku sama mamaku, dia lebih milih tidur sama aku. Karena kalau tidur sama mamaku, dia itu yang mamaku tuh yang ngelindurnya parah, kayak 2 orang dalam satu tubuh. Dan parahnya lagi ngomongnya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawanya bahasa kromo, bahasa halus. Oh ngobrol gitu? Ngobrol. Lagi tidur? Iya. Dan adekku yang emang dia lahir di Kalimantan karena nggak terpapar sama bahasa Jawa, jadi nggak paham. Oh nggak paham. Tapi hawanya tuh merinding dan bikin takut. Makanya adekku sampai detik ini pun dia nggak akan berani tidur berdua sama mamaku di kamar. Jadi emang bener-bener yang ngomong 2 orang pakai bahasa ini. Kadang ketawa juga. Oke. Itu memang tadi sebelum rumahnya dibangun tuh apa? Tanah rawa sih. Rawa ya, hutan. Sebelum dibangun. Dan kita belinya memang dalam kondisi udah dalam bangunan dan tanah. Cuman harus direnov. Karena tadi perihal yang masalah pintu. Karena awalnya pintunya dia ngadep bener-bener ke jalan gitu. Udah guys, nggak usah lama-lama. 20.000 komen gue ke rumah itu. Ini harus 20.000 soalnya di Kalimantan ya. Jadi sampai sekarang masih belum tahu lah ya apa penyebab si adiknya itu ya ngalamin kejadian-kejadian yang mana ternyata awalnya dari zaman dia main bola di halaman ya. Ya di lapangan, betul. Seperti itu ya. Nah ini kan juga mungkin teman-teman pada bertanya gitu ya, kok seorang dokter gitu yang ilmiah gitu ya, tapi ternyata malah ngalamin kejadian kayak gini gitu. Ya itu sih, kaget sih. Kalau aku sebagai tenaga medis ya kita sebutnya, yang biasa kayak semua hal tuh bisa dijelaskan lah. Orang tuh bisa berhalusinasi yang bisa kita sebut kayak schizo atau gangguan jiwa, depresi kayak gitu ya. Sampai detik kemarin itu benar-benar ternyata adikku ngalamin hal itu gitu. Dan terekam, mungkin kalau nggak terekam mungkin masih bisa kita jelaskan secara ilmiah ya. Tapi misalnya terekam gitu. Dan asal tahu HP adikku tuh HP jadul, HP murah gitu. Makanya kan kameranya kurang jelas ya. HP ya itulah pokoknya. HP jadul. Jadi kalau buat ngedit dan itu. Dan kasihan juga ngeliat adik sampai nangis gitu ya. Iya. Tertekan ya. Benar-benar tertekan di yang kedua ya, video kedua yang kedua kalinya terekam. Soalnya benar-benar ganggunya itu fisik dan mental. Ya oke lah. Kita doain semoga ya mudah-mudahan adiknya nggak tertekan lagi ngalamin kejadian-kejadian seperti itu. Betul. Tapi mungkin buat teman-teman yang nanya, apakah rumah tusuk sate itu selalu yang kayak di hook gitu, juga belum tentu juga yang di hook itu rumah tusuk sate gitu. Jadi mungkin posisinya seperti kayak kita daging ditusuk gitu loh, ditusuk dalam sate gitu untuk menjelaskan
sebetulnya rumah tusuk tas itu kayak gimana sih? Apakah selalu di hook? Ya enggak juga gitu. Ya, jadi ini mungkin request dari kalian udah gue kabulin ya untuk undang Mas Aji kali ini. Sukses terus jadi dokter giginya ya. Terima kasih udah datang cerita. Itu dia akhir dari cerita ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah jadi takut, akan tetapi harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Jangan lupa nonton film Sihir Pelakor 31 Juli 2025. Kalau kalian pengen lihat film bioskop, makin banyak film RJL-nya. Gue Fajar Ditya, RJL 5 Ciao.